Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Hari ini kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai Dinas Kajian dan Pendidikan. Yuk kita kenal lebih dalam. Adapun kepala dinasnya yaitu saya sendiri, yakni Miss Harotul Fadia, dan juga sekretaris dinas saya, yakni Nadia Dwi Apsari. Adapun anggota yang kami miliki, yang pertama ada Muhammad Fadlur Rahman Subhi, lalu ada Yoga Febrian, Talita Zuhura, Vika Mega Alita, Firda Dwi Astuti, Zuliani Putri, dan juga Naura Eliza. Udah pada kenal belum anggota-anggota dari Dinas Kajian dan Pendidikan tadi? Sebelumnya, apa sih Dinas Kajian dan Pendidikan itu? Dinas Kajian dan Pendidikan itu sendiri membahas mengenai kajian-kajian atau isu-isu sejarah yang sedang membumi ataupun yang sedang viral, yang mana kita sajikan seperti bahas bersama-sama melalui suatu forum. Dan pendidikan itu sendiri yakni mengenai seputar pendidikan, apalagi terkhususnya untuk pendidikan sejarah, karena kita berada di program studi pendidikan sejarah. Oke, gimana nih? Udah kenal belum sama Dinas Kajian dan Pendidikan? Kalau belum, ayo kita bacain yuk satu-satu mengenai program yang ada di Dinas Kajian dan Pendidikan. Yang pertama ada academic study, yang mana di sini kegiatannya berupa kajian dan pendidikan berbentuk webinar yang membahas mengenai sejarah dan pendidikan dalam aspek masyarakat maupun ranah mahasiswa. Tujuannya di sini untuk mengelola suatu topik ataupun membahas dengan tema pendidikan dan sejarah secara bersama-sama di bawah bimbingan seorang ahli ataupun dosen, sehingga bisa menjadi sarana bertukar informasi dan feedback serta mendapat nambah wawasan dan mahasiswa khususnya di bidang sejarah sendiri. Jadi di sini prokurator tersebut dibuat untuk jikalaupun ada isu-isu mengenai sejarah bisa kita bahas bersama dalam forum yang terbuka, dan juga mengundang masyarakat luas dan juga dari mahasiswa sendiri. Lalu ada program kerja yang kedua mengenai kelas kepenulisan. Kelas kepenulisan di sini memberikan pelatihan soft skill dalam dunia akademik, khususnya menulis dengan baik dan benar, dibimbing dengan para ahli maupun para dosen sendiri. Bertujuan untuk membantu mahasiswa lain menyalurkan bakat dalam bidang kepenulisan, seperti KTI, artikel jurnal, cerpen, dan puisi, serta memberikan informasi seputar dunia kepenulisan. Dan juga kami memberikan informasi mengenai lomba mengenai penulisan sendiri. Lalu yang ketiga ada program kerja kami, yakni event history, yang mana di sini kami ingin sekali mengadakan lomba saat peringatan bersejarah mengenai pendidikan, seperti lomba pantun, puisi, karikatur, esai, KTI, poster, dan juga memperingatinya bisa dengan menyebar poster ataupun twibbon dan mengucapkan melalui video dikirim melalui media sosial Himapes. Di sini kami bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan juga kemampuan peserta sesuai dengan potensi bakatnya. Lalu yang ketiga, lupa, kita udah di program kerja yang keempat nih. Program kerja kita yang keempat ada Minbak atau minat bakat. Di sini program kita Minbak sendiri agar dapat mendata setiap mahasiswa program studi sejarah yang aktif untuk didata sesuai dengan minat bakatnya agar dapat diarahkan dalam program lomba maupun event lainnya. Di sini maksudnya jikalau suatu mahasiswa minat di bidang kepenulisan, maka kita akan mengarahkan nih untuk dia mengikuti kelas kepenulisan dan mengetahui lomba-lomba ataupun kiat-kiat dari kelas penulisan sendiri. Dan juga jikalau seorang anak hobinya
bikin konten, poster, dan sebagainya akan kita arahkan ke kelas konten ataupun kelas media, yang mana di sini kita akan memberikan kiat-kiat mengenai poster dan sebagainya, dan juga kita akan memberikan informasi seputar lomba yang akan sama halnya bidangnya, yakni dari poster, konten, video, dan sebagainya. Lalu ada program kerja kita yang kelima nih. Gak terasa udah di akhir ya, yakni ada Beda Buku. Beda Buku sendiri memiliki konsep mengulik lagi buku yang telah terbit dengan tema dan konsep tertentu, dibahas secara bersama dalam forum webinar ataupun yang lainnya, agar dapat tahu kelebihan dan kekurangan buku tersebut, dengan tujuan agar dapat mengetahui cara membedah buku serta bagaimana sih konsep penulisan, tata bahasa, substansi dari buku tersebut. Jadi kita dapat lebih mengetahui, lebih mendalami mengenai buku yang kita bedah. Baiklah, itu tadi profil singkat mengenai Dinas Kajian dan Pendidikan Sejarah. Yang terakhir, untuk kesan dan pesannya, kakak di sini gak bisa nyampein satu persatu kesan dan pesannya, karena pasti banyak banget suka dan duka yang dilalui bareng-bareng, dari yang kena marah karena salah, dari yang seneng karena benar kayak gitu kan. Tapi dari yang kakak alami sendiri, banyak pengalaman jikalau kita ikut organisasi. Maka dari itu gak apa-apa kok, kita coba sama-sama, kita coba, kita tekuni, dan juga kita jalankan sebagaimana tugas kita dari setiap dinas itu. Maka dari situ kita akan senang, walaupun memang banyak kesalahan di awal-awal, gak apa-apa kok, itu udah biasa. Kayak kita buat kesalahan itu gak apa-apa, karena kita juga berprogres, kita nggak selalu benar. Namun dari itu makanya kita harus selalu belajar, bertanya ke kating ataupun ke dosen bagaimana ini, yang mana yang benar, sehingga kita bisa tuh terbiasa dan udah tahu kalau misal nanti harus apa, kita nggak perlu lagi nanya. Jadinya kita harus benar-benar belajar untuk bukan hanya menambah teman, menambah wawasan juga untuk mengikuti organisasi sendiri. Jadi, ayo adik-adik kita sukseskan Himapes dalam organisasinya sendiri. Himapes, jaya, jaya, jaya.